Welcome back to Siput Hutan. Beberapa waktu lalu, kalau kalian lihat itu, kita kan sempat main di Grojogan Limo. Dua kali. Tidak ada yang aneh dari tempat itu ya. Tempat itu perfect banget, lokasinya juga oke banget. Semua berjalan baik. Hingga di episode pertama ya, jadi kan ada dua kali. Di episode pertama, saya naik Denjaka. Naik Vanquish VS4 Panic. Di saat kita sudah selesai main, sob, tiba-tiba itu mobilnya gak bisa maju, tapi bisa mundur. Bunyi kretek-kretek gitu loh. Terus saya restart, mobil itu jalan normal. Ketika mobil itu jalan normal, kena batu kecil aja ya, setelur puyuh ya, bisa dibayangin ya. Jadi naik gitu ya, mobilnya bunyi krek. Saya sempat bingung dan parno. Saya angkat, saya taruh lagi di tempat datar, dia masih bisa jalan. 2 meter, 3 meter, akhirnya dia tidak bisa jalan baik maju maupun mundur. Pada saat itu saya pertama kali berpikir ini adalah kerusakan di VSE Twin ya. Jadi kalau Vanquish itu kan ada diferensial, ada overdrive depan dan overdrive belakang ya. Mungkin dari situ rusak karena saya sempat sama Om Gunawan itu sempat uji nyali dengan posisi servonya itu dan bukaannya. Akhirnya saya matiin ya. Saya matiin, kita nyebrang sungai. Karena di situ itu kan ada sungai. Saya tenteng RC-nya. RC-nya itu sambil saya mikir, apa iya ya? Lalu saya matikan semua elektroniknya. Setelah itu saya gerakin manual untuk VSE Twin-nya itu ya. Ternyata menurut saya tidak ada masalah ya. Saya putar-putar itu tidak ada masalah. Dari situ saya mulai curiga. Setelah saya mulai curiga, saya nyalain lagi, saya oper transmisinya ya, maju mundur depan belakang, nggak ada masalah. Jadi ya, supposed to be is not a problem ya dari situ. Dan di situ saya mulai berpikir keras dan akhirnya saya mengetahui jawabannya. Jawaban saya waktu itu adalah pinion gear lepas. Jadi di dinamo ini kan ada pinionnya ya. Saya ingat banget kebiasaannya Grandpa itu kalau setup ya, kan ini settingnya berdua waktu itu dia juarang banget pakai Loctite di pinion. Sedangkan saya, karena saya berawal dari anak balap ya, yang selalu pakai putaran kencang, otomatis saya pastikan itu selalu menggunakan thread lock ya, atau Loctite, apapun itu, lem untuk Allen nut ya, baut kutu itu selalu saya kunci. Saya bersihkan RC-nya, saya kemasin, saya taruh bagasi mobil. Masih tenang-tenang dan saya masih waktu itu saya masih telepon, saya masih ketawain Grandpa ya. Ini gara-gara kamu nggak ngebaut ini gini. Akhirnya kita pulang. Saya ngobrol sama Mas Hafid, ya menurut Mas Hafid diagnosa saya itu benar. Karena kita tidak menemukan bunyi cracking setelah itu. Jadi semua jadi mulus-mulus saja. Dan kita mendapatkan kabar itu kalau minggu depannya kita suruh main lagi. Karena ditungguin sama anak-anak daerah Bangil, Beji, Pasuruan. Besok paginya saya ngerjain beberapa outstanding Siput Hutan. Saya tuh mikir, mana yang saya dulukan? Itu kejadian di hari Kamis. Saya ngobrol sama Kipli kameramen, dia bilang, yang gampang-gampang aja kok. Ngomongnya gitu. Ya kalau gampang ya mobilku sendiri, ya cuman agak ribet buka VS Panic itu ya, karena kan bautnya banyak sampai di tray baterai bagian belakang. Saya buka, saya disassembly semua transmisi sudah saya angkat, dan saya akhirnya melepaskan cover dari dinamo. Spur and pinion cover, saya buka. Di situ saya mulai muncul tanda tanya besar. Kenapa? Karena baut kutu atau Allen nut-nya masih nempel baik, perfect dengan pinionnya dan itu kenceng banget. Tetapi saya tetap melanjutkan ya. Jadi saya bongkar semua. Saya lepas combo ini. Mau bongkar transmisinya saya nggak jadi. Saya putar-putar tangan, saya putar spurnya itu pakai tangan, saya rasain. Menurut saya semua perfect. Sampai di gardan-gardan pun saya bongkar, itu perfect. Akhirnya saya letakkan semua, dan akhirnya saya bertemu dengan combo ini. Ada berita duka. Saya putar pakai tangan, ini smooth banget, nggak ada masalah. Saya pegang-pegang juga pada saat itu, tidak ada yang salah dari kabel sensor ini ya. Saya pastikan itu tidak ada masalah, mau saya rakit. Cuman, kok saya itu penasaran dengan satu hal ya. Akhirnya, saya copot combo saya ini, lalu saya konekkan ke receiver, dan saya beri input listrik.
tanpa merubah soket yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi soket ini tetap. And you know what happened? Dinamo ini tidak bisa maju ataupun mundur dengan langsam atau dengan gimana ya? Lembut ya. Jadi dia itu agak terkunci-kunci. Saya nggak tahu kenapa. Lalu ISC ini panasnya bukan main. Saya pun juga bingung ini kenapa. Padahal saya sudah pakai ini itu 6 bulan, 7 bulan ya. Jadi tidak pernah ada masalah. Pakai XR2 sangat puas sekali, baik dari integrasinya, lembutnya, powernya, program card-nya itu yang paling saya kangenin ya, ketika saya dipisahkan dari combo ini ya. Akhirnya saya lepasin dia. Saya dinginin biasa gini di meja, karena di balik kamera ini ada AC ya, yang turun ke bawah sini, setengah jam. Saya pastiin semua tidak ada masalah ya. Semua tidak ada masalah, dingin lagi. Saya tancepin semua. Dan apa yang terjadi pada bagian ini ya. Kalau di kamera mungkin nanti nge-zoom di tangan saya ini bisa kelihatan ya. Ini keluar asap kencang banget. Ya sudah kayak asap kalau kita ngebakar apa ya, kertas gitulah ya. Jadi asapnya putih, ngepul kenceng banget dari sini. Dan baunya itu sangit sekali. Di situ saya mulai merasa bingung. Saya berpikir apakah combo demigod-nya Hobby Wing ini ya, yang notabene kuat ya, yang hampir-hampir tidak pernah ada problem, ternyata ada problem. Kalau kita tanya pada saat main push atau enggak, ya ada kalanya kita nge-push memang. Cuman, come on, ini masih dalam aturan pakai yang benar ya. Sampai hari ini pun kalau kalian tanya ke saya salahnya di mana, unfortunately saya bilang saya juga nggak tahu salahnya apa. Tetapi semua itu kita kembalikan lagi ke kaidahnya. Ini adalah barang elektronik yang diciptakan manusia. Jadi ya pasti ada problem. Wong namanya barang elektronik. Apapun yang terjadi kalau barang elektronik ya susah-susah gampang ya begini ini ya. Ini adalah resiko dari penggunaan barang elektronik. Ada beberapa hal yang aneh sih ya setelah saya lihat. Yang pertama itu ini. Saya nggak bisa ngelepas konektor sensor ya. Beda dengan Fusion biasa ya. Fusion itu kan tidak sensor. Kalau ini sensor dan ini FOC. Ini saya nggak bisa lepas. Saya nggak bisa lepas. Sudah ditarik, ditekuk ke depan, ke belakang, ke samping, ke kiri, ke kanan. Ditarik lagi. Nggak bisa lepas. Saya nggak tahu ini kenapa ya. But for sure, XR2 itu punya upgrade ya. Jadi dari akse yang pertama itu ada di kabel ini. Kabel ini itu lebih keras. Di manual book ada warningnya. Kalau bisa jangan dicopot-copot karena ini kabel sensitif. Dinamonya panas, ISC-nya panas sampai keluar asap ya. Bikin panik dan lain sebagainya. Menghela napas ya, duit segitu gede hilang. Tetapi ya kita kembalikan lagi ya udah dipakai 6 bulan, 7 bulan, ya udahlah. Apa yang mau dikata gitu loh. Akhirnya saya pasang Fusion Pro di Vanquish. Kenapa Fusion Pro? Karena Vanquish itu reduction. Menurut saya Vanquish itu butuh dinamo motor yang cepat ya, karena sifatnya Vanquish itu torsi banget. Jadi kalau kita kasih dinamo torsi, dia akan lambat banget. Meskipun lambat tapi halus, ya kalau menurut saya sih saya butuh punch ya. Jadi akhirnya saya pakai yang 2300. Ya for sure dulu saya pakai XR2 ini 2800. Karena menurut saya 2800 itu paling top lah, paling enak. Saya pasang Fusion Pro tidak ada masalah ya. Jadi semua baik-baik saja. Kalau kalian tanya ke saya, "Bang, kenapa nggak pakai Mamba? Kenapa nggak pakai yang lain, Holmes?" Menurut saya itu dua produk itu sama-sama bagus. Tetapi dua produk itu atau produk yang lain itu kurang punya database dari para pemain-pemainnya. Nah, kalau Fusion atau Hobby Wings ya umumnya ya, Fusion dan Axe itu menggunakan teori FOC. FOC ini adalah Field Orientation Control, yang mana dia itu mampu mengadaptasi analisa dari beberapa kebutuhan bukaan putaran dinamo. Ya, dia itu punya semacam tabulasi ya. Jadi FOC ini tidak bisa di-setel ya. Jangan berusaha setel FOC. FOC ini punya beberapa poin-poin yang dicatat sama dia, dihimpun dan dimasukkan ke dalam karakteristik dari logaritmanya si kecil ini. Overall, jadi ya lebih enak. Nah, menurut saya karena nggak ada waktu untuk selalu setup, akhirnya ya kita putuskan menggunakan
Hobbywing kalau menurut saya, karena setup-nya enak banget, easy to do, kita dimanjakan oleh beberapa hal. Ya memang ada yang bilang byte-nya kurang, power-nya kurang, dan lain sebagainya. Tetapi dikembalikan lagi ya, ini adalah crawler atau adventure usage ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sudah diciptakan untuk RC adventure atau RC crawler. Jadi dari situ menurut saya ini akan jadi easy to use. Hidup kita itu sudah sulit. Ngapain cari yang ribet? Saya perlu cari yang gampang, bertenaga, ya nikmati saja keterbatasannya, ya amini saja. Yang penting kita dimudahkan, kan intinya begitu. Hobbywing tetap menjadi pilihan saya. Sampai di situ itu saya menyampaikan berita duka ini ke beberapa orang. Yang pertama adalah Grandpa. Kenapa Grandpa tiba-tiba datang dan dia tanya, "Loh, manggang apa ini? Biasanya kan suka manggang daging ya. Ini kok baunya nggak enak nih?" Oh iya, ini manggang Axe R2. Terus dia ngelihat ya, sampai mendetail, dia megang juga. Kok bisa panas gini ya? Ini kenapa ya? Dan lain sebagainya. Terus saya sampaikan ke beberapa teman-teman saya yang lain, jorok, saya kasih tahu. Dia juga bingung. Masa combo begitu mahal, soak ya, rusak? Apakah kamu yang salah pasang? Wah, pertanyaannya jorok begitu. Saya bilang ini sudah 6 bulan lebih. Oh, 6 bulan salah pasang ya dari pertama kali pasang. Hingga akhirnya ke pemain RC yang sombong. Mukanya kayak apa? Itu dia. Dia adalah Peter. Peter itu ketawa-ketawa. Ya udah, buka aja baru lagi. Ngomongnya gitu ya, namanya pemain RC sombong kayak Peter ya. Dan dia menyarankan saya untuk melakukan satu hal. Mbok ya email Hobbywing, cerita ya dari awal sampai akhir yang detail. Ngono yo. Saya ngomong dengan bahasa Jawa. Akhirnya saya email ke Hobbywing. Jadi cari tahu gimana caranya saya nge-DM Instagram juga. Nggak signifikan jawabannya, akhirnya saya ngelihat di sales support. Di website itu sales support. Dari situ saya disuruh mengulang semua tahapan awal dan saya bilang ke dia, "Please kindly read my email." Dia bilang saya harus melakukan kalibrasi ulang dan lain sebagainya. Mulai ngeselin waktu itu. Dia bilang, susah untuk mencoba gini, kita harus melakukan kalibrasi, mungkin kamu harus buat video dan lain sebagainya. Saya merasa ada sesuatu yang aneh di situ, karena yang jawab itu Hobbywing bule waktu itu, di Amerika ya. Akhirnya saya bilang, nggak bisa gitu loh. Mungkin saya yang terlalu baper ya. Akhirnya saya bilang ke bule, gini deh, ini kan udah nggak bisa dipakai. Aku kirim ke kamu semua data lengkapnya. Ya, kamu coba, kamu kalibrasi. Kalau bisa, ya udah kamu balikin ke sini. Kalau nggak bisa, saya mau klaim warranty saya. Anehnya, dibalas gini. Oh, begitu. Sebelum saya kirim, saya tulis gini. Jika ada ongkos kirim, saya bersedia bayar. Si bule itu langsung jawab, oh begitu. Kalau memang begitu, kamu bisa email lagi dengan melakukan klik ke link ini untuk masalah troubleshooting dan return shipment. Oke, saya klik. Dia tanya alasannya, saya copy dari email, saya paste ke situ untuk alasannya. Sudah saya kirim. Satu hal yang pasti, Hobbywing kalau di email 2 hari pasti dibalas. Dan pada saat saya email, ini beda. Emailnya ke orang Cina nih. 3 jam dibalas. Saya nggak boleh sebut namanya ya, tetapi saya acungin 2 thumbs ya untuk Hobbywing. Dia bilang begini, oke, start from here ya. Kasus ini ada di bawah saya, jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda ya. Semoga Anda tidak kecewa pakai Hobbywing. Ya ngomongnya cuma gitu. Saya email, terima kasih. Saya kirim semua email saya yang saya ngobrol sama si bule itu ke dia. Tolong dikaji supaya ya agak galak dikit gitu loh. Saya nggak mau cerita lagi gitu loh. Jadi kan males gitu loh. Intinya itu gitu loh. Oke, tidak ada masalah. Akhirnya saya melihat ada footnote di situ ya. Jadi bukan footnote ya, ada sender regrets gitu loh. Kalau kamu ngirim email kan best regrets siapa ya, namanya siapa, itu ada nomornya Skype. Akhirnya saya hubungin dia lewat Skype. Setelah saya hubungin dia lewat Skype, orangnya ini ramah banget. Dan dia bilang, kasus ini akan kita kontrol, sudah ada di bawah saya minta waktu 2 hari untuk hal ini. Nanti orang saya akan hubungi. Kalau ada problem, kamu bisa jawab di orang itu. Atau kalau kamu nggak nyaman jawab di orang itu, kamu boleh email ke saya lagi. Saya mikir, dia kan nggak tahu saya ya. Kenapa kok bisa responnya bagus sekali? Saya tersentuh akhirnya. Oke, terima kasih. Saya add Skype-nya dia. Tidak diterima, lalu saya embed ke emailnya dia. Sorry, ini aku add Skype. Mungkin kita bisa berbicara lebih mudah di sini. Ternyata orangnya itu baik banget.
Dan sangat logis. Hobbywings ini ya, combo ini tidak perlu dikirim ke China ya atau ke headquarter karena alasannya tahu nggak apa? Kalau memang rusak, buat apa dikirim balik? Saya tanya ke dia, beneran nggak apa-apa dan lain sebagainya. Iya, taruh di situ aja, nanti aja. Menurut email yang diceritakan tadi, dugaan dia 90% problem itu ada di ISC, bukan di dinamo. Dia bilang, nggak apa-apa nanti kita replace dari sini. Sampai di situ saya tertegun. Ternyata servisnya bagus sekali ya. Sudah bagus, cepat, responsif, detail, gampang. Saya okein. Nah, pada saat dia mau shipping, itu ternyata kalian akan menghadapi 2 poin. Yang pertama, bebas biaya sama sekali. Bebas biaya sama sekali itu adalah di shipping ke authorized distributor. Di Indonesia ini menurut website ada 2, ya. Jadi ke mereka, nanti dari mereka akan di shipping ke kalian. Saya nggak tahu dari distributor ke sini itu, ke kita itu disuruh bayar ongkir atau enggak, saya nggak tahu. Cuman intinya kalian tidak akan kena biaya. Dan yang kedua adalah menggunakan fasilitas kirim ekspres. Di sini perlu kalian tahu ya, bahwa Hobbywings dengan segala kelebihannya tadi, mau bayarin jasa kirim ekspres dari China sampai ke depan rumahmu atau ke alamat yang dituju, free, tanpa dipungut biaya. Jadi ini keren banget ya. Dari situ, dia cuma ngasih note ke saya. Dia bilang, untuk ongkos kan saya tanya loh, kalau dikirim biayanya berapa? Kamu tidak perlu mikirin biaya ditanggung oleh pabrik. Kalau ditanggung oleh pabrik, ya lebih baik dikirim ekspres. Saya mikirkan cepat. Iya, karena kalau dikirim ke dealer, kita pakai shipping, pakai kapal, jadi laut ya, itu 2-3 minggu gitu loh. Akhirnya saya milih ya ekspres aja gitu loh, kan ya ngarep gitu loh. Mental gratisan kali. Tapi dia ngasih satu note ke saya. Di shipping express itu tidak ada masalah mereka bayar, tetapi pajak masuk ke Indonesia ditanggung oleh penerima. Nah, di situ kita mulai tidak bisa menerima ya. Apakah memang ini aturannya? Tetapi ya kita kembalikan lagi ke kita orang Indonesia, ini adalah aturan dari negara kita. Ya udah kita bayar aja gitu loh. Saya pikir ya udah diganti, ya udah. Oke, saya submit pakai Express, bla bla bla, kita janjian harganya berapa, disampaikan aja harganya, nggak apa-apa, saya siap bayar pajaknya. Orang Indonesia taat bayar pajak. Nah, pada saat dia mau ngirim itu dia tanya ke saya, ini mau saya kirim ya, sudah mau saya aturin kirim, kamu bisa masang dinamo sendiri nggak untuk mindah dinamomu? Dia ngomong gitu ke saya, bisa, tetapi saya punya masalah, saya nggak bisa copot kabel sensor ini. Saya tunjukin kalau kabel sensor ini tidak bisa dicopot dengan cara apapun. Saya sudah telepon beberapa teman saya, ya saya telepon mungkin kalau ada yang kenal Gustaf, kita sama-sama video call, mesra-mesraan gitu, nyopot ini nggak bisa. Dia pun saya bingung. Saya sampaikan itu ke dia, dan dia bilang apa? Oh iya, memang kadang ada yang susah dilepas sih, memang ya for the purpose of safety and satisfaction itu diciptakan untuk susah untuk dilepas yang baru-baru. Oh gitu. Oke, terus saya harus bagaimana gitu loh. Apakah saya harus melakukan hal lain? Mungkin ada tips and trick untuk melepasnya. Dia cuma tanya gini, kamu suka yang berapa kafe? Kamu pakai yang berapa kafe itu ya? Fotoin dong. Saya fotoin. Sob. Saya fotoin lengkap dengan serial number-nya ya, FOC ID-nya gini ya, saya fotoin gini. Cekik gitu. Oke, saya akan kirim dinamo sekalian ke kamu agar kamu tetap bisa bereksperience dengan Hobbywings Axe R2. Saya, kameramen, dan kru yang lain langsung kaget. Segampang itu ya ternyata komplain Hobbywings. Jadi tulisan di Hobbywings warranty itu beneran ada. Sampai di situ konten kita hari ini. Nggak seru ya? Jadi ini loh, lanjutan kontennya. Ini adalah barangnya. Ketika dia sudah siap untuk kirim ke ekspedisi, saya itu keinget sponsor kita. JNT Express. JNT Express itu kan beberapa waktu ini ya, masih baru-baru ini ya, di akhir tahun 2022-2023 awal, itu mereka buka layanan shipping internasional. Saya akhirnya ngontek JNT Surabaya, sama JNT Surabaya, dibantu kontak untuk JNT Cina, dan di pick up di Hobbywings, lalu dikirim ke saya airmail dengan JNT Express. Jadi kalau kita lihat ini
JNT Indonesia berkolaborasi dengan JNT China untuk ngirim barang ini dari headquarter Hobbywings sampai ke markas Siput Hutan. Penasaran kayak apa paketnya? Ya, kemarin paket ini datang, belum saya buka dan ini kesempatan perdana saya mau buka paket ini. Overall dia cuma butuh waktu 3 hari ya untuk memproses ini. Di hari ke-5 dari China, saya sudah bisa terima barang itu di Indonesia. Salut banget sama kerja cepatnya JNT juga. Ini top ya memang. Voila! Wah, ini menarik ini. Dan dikasih 1 unit akse baru Grace. Tanpa babi bu, isinya dalamnya spon aja ya. Combo Axial akse 540 R2 2800 kV. Ini adalah produk yang diberikan dan dalam kondisi baru. Udah nangis ya. Karena apa yang kita investasikan kemarin, ini lelaki bijak kalau ngomong jajan investasi ya kayak gini nih ya. Itu terbayar ya. Ini harganya ya buat sebagian orang ya, buat menurut saya ini pun mahal ya. Tetapi worth of money karena Hobbywings excellent service. Apakah benar ini ya? Tapi kalau ini udah pasti benar lah ya. Nggak mungkin salah ini. Kita akan install dia balik ya. Jadi mantap. Ke fun quiznya ya. Jadi tahapannya nginstal kayak apa kemarin nggak saya video tahapannya nginstal ya. Nanti akan kita kasih tahu tahapan instalasinya. Jadi gimana caranya, gimana dan lain sebagainya. Jadi salut banget buat tim Hobbywings ya. Buat kalian semua yang pakai Hobbywings kalau mengalami kerusakan ya. Apapun Hobbywings-mu, kalau kamu nganggap itu value-nya cukup besar buatmu, nggak ada salahnya kalian melakukan komplain ya, karena mereka juga mau dikomplain, mereka mau tahu dan precise sekali pelayanan cepat ya. Di beberapa negara atau ya mungkin ada yang bilang susah ngeklaim garansinya lah, kita distributor jual aja. Ya, oke. Nggak ada masalah. Yang namanya garansi tetap ada dan mereka siap untuk kalian hubungin. Dari situ nanti kalian akan dipandu untuk step berikutnya. Dan jangan malas melakukan itu karena apa? Mudah dan simple. Syaratnya jangan baperan. Ya, dari komplain saya ditanggapin iya untuk problem saya di tim terkait ya. Yang pertama itu kan agak sulit ya. Itu karena saya masih beradu argumen dengan tim support. Nah, kalau yang kedua itu, yang kasus ini saya ambil itu kepala divisi dari tim warranty ya, and replacement. Jadi dia langsung paham posisinya, kita tanya ke dia, dijawab semuanya oke. Itu cuma butuh 5 hari untuk kirim. Jadi itu adalah waktu yang sangat singkat menurut saya untuk mendiagnosa sebuah permasalahan dan memberikan balasan ya terhadap kita yang pemakai Hobbywings. Itu sebuah semacam komplimen ya, diberikan langsung dikirim. Menurut saya itu top banget, nggak bertele-tele. Dari 5 hari, saya kehelat 2-3 hari karena COVID di Cina waktu itu parah sekali. Ketika kantor Hobbywings sudah buka, kiriman di pick up dari JNT Internasional masuk ke JNT Indonesia, butuh waktu 5 hari. Begitu sampai di Indonesia, butuh waktu 1-2 hari kerja. Dan akhirnya, combo yang kita favoritkan datang lagi beserta kotaknya alias baru Grace full replacement. Pastiin kalian pakai Hobbywings ya, karena memang servisnya itu top banget. Produk lain saya rasa juga sama ya, juga bergaransi dan lain sebagainya. Tetapi saya belum pernah seumur-umur hidup ya, belum pernah komplain ke headquarter dengan jawaban yang menurut saya sangat menenangkan. Oke, saya paham, sorry atas kendala ini ya, dan lain sebagainya. Kasus ini saya ambil alih. Itu rasanya adem banget gitu ya. Nama email saya bukan Ivan Siput Hutan, bukan juga anak yang punya Hobbywings atau bos Hobbywings, bukan. Itu email saya itu berseberangan sekali lah. Dari situ saya percaya bahwasanya kalau semua orang yang komplain ke Hobbywings pasti ditanggapin dengan cepat. Two thumbs buat Hobbywings dan JNT ya. Ini bukan endorse, ini pengalaman pribadi ya, jadi sangat menarik. Oke, nanti akan saya tunjukin bagaimana install akse R2 saya yang barusan datang lengkap dengan
manual binding ISCN Dynamo, saya akan ulang semua. Setup calibration, dan saya akan setup program CAD supaya kalian tahu dan bisa lihat betapa gampangnya setting ini. Saya akan lanjut dengan nyiapin semuanya, jadi sampai ketemu lagi di konten kami berikutnya. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng, and leave a comment for everything you want to ask. Jadi, dari Surabaya, we love you, Hobi Wings. Siput Hutan, love Hobi Wings. Wih! Lanjut.